Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Umar Indah. Saya Ika Ismawatul Hawa. Dan saya Umi Fadilah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang rekreasi linear. Daftar isi. 1. Pengertian regresi linear. 2. Metode kuadrat terkecil. 3. Latihan soal. Apa sih itu regresi linear? Regresi linear adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel dan memprediksi nilai data yang tidak diketahui. Regresi linear memodelkan variabel yang tidak diketahui untuk tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Pengertian: ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi, kita dapat menggambarkan suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data yang ada. Diagram pencar. Di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat yang disebut sebagai garis best fit. Garis ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar tersebut. Model regresi memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini disebut regresi linear. Gambar 3 memberikan contoh bagaimana suatu garis best fit digambarkan di antara titik-titik pada diagram pencar. Garis ini tidak harus melalui titik-titik tersebut karena hanya bersifat estimasi. Namun bisa saja garis melalui satu titik atau lebih pada saat penggambaran. Tapi satu hal yang pasti adalah garis tersebut selalu melewati pasangan titik-titik koordinat rata-rata nilai X dan Y. Metode kuadrat terkecil. Di dalam proses analisis regresi linear, kita mencoba untuk mencari garis lurus yang ada paling tepat terhadap titik-titik yang ada pada diagram pencar. Garis lurus itu akan memberikan deskripsi terbaik mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen. Dari gambar di atas memberikan gambaran bahwa ada selisih antara nilai variabel dependen Y dari data asli dengan nilai variabel dependen Y yang dibaca Y topi dari garis regresi. Selisih antara nilai variabel dependen yang diamati Y dan nilai variabel dependen yang diprediksi Y disebut sebagai residu yang dibaca epsilon. Maka dari itu, rumus residu ditulis sebagai berikut. Residu sama dengan Y kurang Y. Menurut kalian, menurut nilai mutlak residu yang semakin kecil atau semakin besar yang akan membuat suatu model garis regresi semakin tepat? Ya, benar, semakin kecil jumlah nilai mutlak residu ini, 6. Meskipun demikian, perhitungan yang dilakukan ternyata tidak cukup hanya menggunakan konsep jumlah nilai mutlak residu, namun harus menggunakan konsep jumlah kuadrat dari nilai residu, seperti pada konsep perhitungan paralel suatu data. Konsep jumlah kuadrat dari nilai residu dapat memberikan karakteristik khusus untuk membedakan setiap garis regresi yang mungkin terbentuk dari suatu kumpulan data yang tidak dapat diberikan oleh konsep jumlah nilai mutlak residu. Perlu diingat bahwa setiap kumpulan data mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil yang dapat dicapai oleh model garisnya. Dasar inilah yang digunakan dalam penerusan rumus untuk mencari persamaan garis regresi. Mari kita merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang telah kita pelajari. 1. Apakah saya sudah bisa menentukan persamaan garis regresi? 2. Apakah saya sudah bisa memberikan interpretasi komponen garis regresi, yaitu gradien dan titik potong sumbu Y? 3. Apakah saya sudah bisa melakukan proses interpolasi dan ekstrapolasi? Jawab 1, yaitu ya. Anda dapat menentukan persamaan garis regresi jika Anda memahami rumus regresi dan konsepnya. Rumus regresi linear sederhana. Y sama dengan mx tambah b, di mana Y adalah variabel respon tergantung. X adalah variabel prediktor independen. M adalah kemiringan yang diestimasikan. B adalah intercept yang diestimasikan. Jawab 2, yaitu ya. Anda sudah bisa memberikan interpretasi komponen garis regresi, yaitu gradien dan titik potong sumbu Y. Gradien menunjukkan kemiringan naik atau turun garis.
Titik potong sumbu Y, koordinat Y, tempat garis lurus memotong sumbu Y. Untuk mengetahui titik potong sumbu Y, Anda bisa memperpanjang garis regeransi ke bawah hingga mencapai sumbu Y. Garis regeransi adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX, B di mana M menunjukkan kemiringan garis lurus dan B menunjukkan titik potong Y. Jawab 3 yaitu ya, tentu saja bisa. Penjelasan interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi adalah merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Ekstrapolasi mengacu pada estimasi nilai yang tidak diketahui berdasarkan perluasan rangkaian nilai atau fakta yang diketahui. Ekstrapolasi berarti menyimpulkan suatu yang tidak dinyatakan secara eksplisit dari informasi yang ada. Interpolasi adalah tindakan memperkirakan nilai dalam dua nilai yang diketahui yang ada dalam rangkaian nilai.